Halo Smart Drivers, idealnya memang kalau kita mengganti ban kendaraan kita adalah kita mengganti satu set, ya, artinya 4 ban atau bahkan 5 ban kalau ban cadangan kita ukuran dan tipenya sama dengan ban yang terpasang di kendaraan. Lalu bagaimana kalau karena situasi dan kondisi kita hanya bisa mengganti sebagian, misalnya budgetnya terbatas, ya. Berapa banyak yang harus kita ganti? Lalu bagaimana kalau ternyata kita menggunakan tipe dan merek ban yang berbeda? Bagaimana perlakuan yang harus kita lakukan? Dan juga ban baru ini harus dipasang di bagian mana? Mari kita bahas sama-sama bersama saya Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Ban adalah salah satu komponen yang sangat vital terkait dengan keselamatan mengemudi. Dan karena ban ini bersentuhan langsung dengan permukaan jalan, seiring berjalannya waktu, pasti ban ini akan aus, artinya kembangannya akan semakin menipis. Dan saat itulah kita perlu untuk mengganti ban kendaraan kita. Nah, idealnya memang kita mengganti keempat ban ini. Ya, artinya kendaraan kita memiliki ban dengan kondisi umur yang sama, ya, di keempat bannya dengan tipe kembangan yang sama, dan juga tentunya tipe dan kembangan ini ditentukan dari merek dan tipenya masing-masing. Lalu bagaimana kalau kita harus mengganti hanya bisa sebagian, ya? Mungkin karena budget dan sebagainya, ya. Paling tidak, kalaupun kita mengganti tidak satu, tapi paling tidak 2 ban, ya. Artinya 2 ban ini dipasang sejajar kanan dan kiri. Ya, jangan sampai ban kiri dengan ban kanan itu kondisinya berbeda, yang ban kanan lebih baru, ban kiri kita menggunakan ban lama, ini akan berpengaruh kepada daya cengkram dari ban kita, ya. Kalau kiri kanan beda, pastinya stabilitas dan pengendalian kita juga akan berkurang, yang tentunya akan meningkatkan risiko kecelakaan. Ya, apalagi kalau misalnya sedang hujan. Ya, tentunya kembangan ban yang baru yang masih tebal, dia akan lebih mampu membuang air dengan lebih baik dibandingkan ban yang sudah digunakan, ya, artinya sudah mulai tipis. Apalagi misalnya kalau karena satu dan lain hal kita tidak bisa menemukan merek dan tipe yang sama dengan ban yang kita gunakan. Katakanlah ban kita menggunakan merek A, keempat-empatnya, kemudian kita hanya mengganti 2, tapi kita tidak bisa mendapatkan merek A, kita menggantinya dengan merek B, ya. Atau merek A tapi dengan tipe yang berbeda, ya, tentunya kembangannya juga akan berbeda. Dalam situasi seperti ini, ya, paling tidak kanan dan kiri kita menggunakan ban dengan merek dan tipe yang sama, dan juga kondisi yang sama, sama-sama baru, ya. Kemudian jangan hanya misalnya kita ganti hanya sebelah kanan, ya, sebelah kiri kita pakai ban lama. Nah, ini akan mengganggu pengendalian kita dan juga memiliki potensi bahaya karena perbedaan ini. Ya, paling tidak kanan dan kiri ini sama-sama baru, ya. Lalu dipasang di mana ban baru ini? Banyak yang bilang ban yang baru dipasang di roda depan, ya. Atau ada juga yang mengatakan kalau ban baru sebaiknya dipasang di roda penggerak. Ya, misalnya mobil Smart Drivers penggeraknya roda belakang, berarti taruh di roda belakang. Kalau penggerak depan, taruh di roda depan. Ya, ada bermacam-macam pendapat soal ban baru ini ditaruh di mana kalau kita hanya mengganti sebagian saja. Lalu mana yang benar? Apakah ditaruh di depan atau ditaruh di roda penggerak? Ternyata kalau kita mengacu pada situs-situs dari produsen ban, ya mungkin Smart Drivers bisa membuka sendiri situsnya seperti apa, atau juga beberapa artikel dari lembaga-lembaga yang memang concern terhadap keselamatan terkait ban ini, ya. Nah, ini dikatakan bahwa sebenarnya ban yang baru yang memiliki traksi pastinya lebih bagus daripada ban yang lama, sebaiknya diletakkan di roda belakang. Kenapa? Kan yang nyetir pakai roda depan. Ya, ternyata berdasarkan dari artikel tersebut dikatakan bahwa ketika ban baru itu kita letakkan di belakang, itu akan mengurangi risiko terjadinya oversteer. Ya. Oversteer ini artinya kalau sederhananya mungkin bisa dikatakan mobil kita kelebihan belok. Ya, kita mau beloknya sedikit, ternyata karena ban belakang kita kehilangan traksi, mobil kita akan menjadi membelok lebih banyak. Ya. Kalau lawannya adalah understeer, artinya mobil kita udah kita putar setirnya tapi beloknya tidak sebanyak atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan karena ban depan kita kehilangan traksi atau cengkramannya ke jalan raya. Oversteer atau understeer ini bisa terjadi antara lain karena efek hydroplaning ketika kita melintasi genangan air, ya.
Tentang hydroplanning sendiri, Smart Drivers bisa menemukan pada link berikut ya. Nah, kalau ban depan kehilangan traksi, yang terjadi adalah yang dinamakan dengan understeer. Ya, understeer artinya sederhananya gini, mobil setirnya udah kita belokin, tapi mobilnya nggak mau belok, ataupun kalau belok tidak sesuai dengan putaran setir kita. Kenapa yang lebih menjadi concern adalah oversteer. Pada artikel tersebut menyatakan bahwa oversteer lebih sulit diatasi dibandingkan dengan understeer. Sementara kalau terjadi oversteer, ya, pengendaliannya akan lebih sulit. Ya, tentu membutuhkan pengemudi yang berpengalaman, yang bisa tenang pada situasi, dan ini tentunya risikonya, ya. Kalau kita bicara risiko antara oversteer dengan understeer, oversteer memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan oversteer karena tadi cara mengatasinya lebih sulit dibandingkan dengan mengatasi understeer. Itulah sebabnya dalam artikel tersebut dikatakan bahwa sebaiknya kalau kita hanya mengganti sebagian ban kendaraan kita, ya tentunya 2 buah, kita meletakkan ban yang lebih baru di posisi roda belakang supaya kita bisa mengurangi risiko terjadinya oversteer. Jadi Smart Drivers, kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa ganti ban idealnya adalah seluruh ban ya, artinya 4 atau 5 kalau termasuk cadangan. Kalau terpaksa sebagian, minimal kita mengganti 2 ban. Dan semua itu idealnya dengan merek dan tipe yang sama. Kemudian kalau kita mengganti hanya sebagian tadi, letakkan di roda belakang untuk mengurangi risiko oversteer. Lalu apa sih alasan orang hanya mengganti sebagian selain budget? Ya, kadang-kadang juga orang melihat bahwa ban itu yang depan masih bagus nih, yang belakang yang sudah habis, atau sebaliknya, yang belakang masih bagus, depan yang udah habis, makanya hanya mengganti 2. Sebenarnya ada cara supaya kita bisa memastikan bahwa ban kita habisnya bersamaan, keempat-empatnya. Ya, yang pertama adalah memastikan kaki-kaki kendaraan kita, komponen suspensi dalam kondisi yang sehat dan berfungsi secara optimal. Kemudian juga rutin melakukan spurring atau wheel alignment dan juga sekaligus merotasi ban kendaraan kita. Dengan melakukan tindakan-tindakan ini, maka keempat ban kita habisnya akan bersamaan dalam waktu yang lebih panjang. Sehingga kita juga menghemat penggunaan ban kita dan tentunya menjaga kondisi kendaraan kita tetap optimal dan aman untuk digunakan. Stay smart on the road.